Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Jadi itu Pertiwi. yang ingin Bapak tanamkan ke kalian adalah bagaimana kita meyakini sesuatu itu datang dari dalam hidup. Poin pentingnya adalah meyakini suatu nilai bahwa kebersihan itu penting untuk kenyamanan. Penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil Saya dan pelajar rekan-rekan Pancasila. disiplin dan berwaktu, saling dorong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana implementasi dari budaya positif sudah dilakukan di kelas dan sekarang waktunya untuk menyampaikan diseminasi. Nah Bapak Ibu, untuk diseminasi ini tentunya diharapkan Bapak Ibu juga dapat menerapkan di kelasnya masing-masing perihal budaya positif yang akan disampaikan. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki membedah teori tentang budaya positif ini, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak? Pertanyaannya setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Bisa setuju, bisa tidak. Tidak, harus konsisten satu ya. Apakah setuju atau tidak? Mungkin konteksnya 1000 kumaha hukuman anak, tergantung hukuman. Oke. Kita bedah nanti ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Maka oke, kita lihat. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Setuju berarti ya? Oke, kita akan bahas nanti. Ini dari pernyataan atau jawaban Ibu Bapak terkait pemberian hukuman, pemberian penghargaan ya. Kita akan elaborasi dengan dikaitkan dengan materi-materi yang akan dibahas. Nah, Bapak Ibu, garis besar dari budaya positif ini, yang pertama kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, akan dibahas, dielaborasi di bagian 2 ini. Ya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemarin sudah dilaksanakan di kelas. Ya. Nanti ada langkah-langkahnya seperti apa dan dokumentasinya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini berkaitan dengan perilaku peserta didik. Semua budaya positif ini akan berkaitan dengan perilaku peserta didik maupun pendidik di satuan pendidikan. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol yang tepat ketika menghadapi situasi peserta didik, seperti apa yang harus dilakukan. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini upaya
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sebuah permainan, ada A dan B. Ini taruhlah teman gitu ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk diletakkan di tangan. Letakkan di salah satu tangan dengan digenggam benda tersebut ya, dengan segala daya upaya buatlah di kepalan tersebut. Ibu misalnya memiliki sesuatu yang berharga disimpan di tangan, gitunya. Kubu Ina dipaksa harus dibuka. Apakah ibu rela membukanya atau tidak? Ketika boleh Bu Ina nanti dek ngolona seperti kumaha mangga, dek dikelek-ketek, edek dipaksa dibuka atau ditukeran ku iming-iming uang 100.000. Apakah ibu mau membuka atau tidak? Ya. Yang ini teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan. Oke, sekarang begini. Taruh Ibu Sumi. Ibu Sumi mempunyai sesuatu yang berharga di tangan. Ketika dipaksa, apa yang ibu lakukan? Yang sangat berharga buat ibu. Tetap mempertahankan kepalan tangan. Oke. Ibu Ina akan semakin kuat dengan berbagai cara gitu ya. Iming-iming tadi bisa menyerekan, menghardik, bisa merayu. Bu, tukeran 1 juta. Masih bertahan dengan genggaman tangan tersebut? Masih. Oke, mungkin diancam. Bertahan. Oke. Dengan berbagai itu Ibu Ina lakukan, Ibu Sumi akan tetap bertahan. Artinya posisi kontrolnya apakah ada di Ibu Ina atau di Ibu Sumi yang mengontrol genggaman tangan tersebut? Apakah ada di Ibu Ina atau di Ibu Sumi? Di Ibu Sumi yang memiliki genggaman tersebut. Walaupun Ibu Ina mengontrol sekuat tenaga, ya, tadi mengancam, merayu, tetapi karena kontrol Ibu Sumi lebih kuat, Ibu Sumi bertahan. Nah, inilah yang dinamakan dengan teori kontrol, gitu ya. Jadi yang mengontrol, kalau kita analogikan, kalau kita persepsikan ke peserta didik, jadi yang mengontrol peserta didik itu bukan kita, tapi yang memiliki genggaman tadi. Berarti peserta didik sendiri, gitu ya. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, jadi tidak mungkin hanya ilusi, gitu ya. Kita bisa mengontrol murid. Si A kudu kieu, si B harus begini, si C harus begini, itu hanya sebuah ilusi, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita berbicara ke peserta didik, gitu ya, bahwa kamu itu salah, gitu ya, apakah mampu menguatkan karakternya? Itu tidak mungkin, gitu, karena yang harus merubah karakter, yang menguatkan karakter adalah siswanya sendiri, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi pertanyaan yang tadi dengan memberi penghargaan, apakah efektif atau tidak? Jadi hanya sebuah ilusi ya, ketika kita memberi penguatan positif dapat bermanfaat. Ketika kita siapa yang mau maju ke depan, ada permen dari ibu. Besoknya kita harus mengulang itu, gitu ya. Dia tidak akan mau maju kalau tidak ada permen, gitu ya. Ketika dia maju tapi permennya tidak diberikan, dia akan merasa kecewa. Mendingan sekarang tidak ada permen, gitu ya. Nah, pertanyaan di awal tadi, apakah tadi penghargaan atau penguatan positif tersebut efektif atau tidak? Jadi kurang efektif, gitu. Hanya ilusi ketika bahwa kita bakal aktif ya, bakal efektif ya, baru ke depan dengan diberikan iming-iming hadiah itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, orang dewasa memaksa siswa kudu
gini, yang ini harus begini, B harus begini, C harus begini. Itu hanya sebuah ilusi. Kita tidak bisa memaksa bahwa peserta didik harus seperti apa yang kita inginkan. Nah, tadi berkaitan dengan permainan genggaman tangan. Jadi yang hanya bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Kontrol dari orang lain, kontrol dari luar, seberapa besar pun akan tidak efektif gitu ya. Tadi Ibu Ina berusaha merayu, Ibu Ina berusaha memberikan iming-iming, Ibu Ina berusaha memberikan ancaman, tapi Ibu Sumi kekeh. Karena itu sesuatu yang berharga. Tidak mungkin dirayu oleh motivasi dari luar atau kontrol dari luar ya. Kemudian, nah, bagaimana paradigma stimulus respon atau teori kontrol ini ya? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Apakah tadi Ibu Ina atau Ibu Sumi sendiri gitu ya? Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Jadi, udah teh kudu kieu gitu ya, atau Pak Dede harus sependapat dengan saya gitu ya. Tidak bisa. Saya pun tidak bisa mengontrol Pak Dede. Tapi Pak Dede lah sendiri yang harus mengontrol dirinya sendiri dengan teori pilihan, teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika orang lain berbuat demikian, kita tidak bisa menyalahkan, gitu ya. Karena Pak Dede melakukan sesuatu tersebut karena memang ada sesuatu yang memang mendasarinya. Kita tidak bisa menyalahkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Si A misalnya taruh peserta didik ngeganggu di kelas nanti. Kita berasumsi bahwa si Eta mah hatong melakukan kesalahan. Tapi dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kunaonnya sih ieu teh ngotelan wae gitu ya. Kita harus mencari akar permasalahannya, bukan menjudge bahwa tersebut adalah perilaku yang salah. Tapi kadang persepsi kita yang membuat kegaduhan di kelas, taruhlah dia salah gitu ya. Padahal ada sesuatu yang mereka tuju, ada sesuatu yang mereka ingin penuhi gitu ya. Nanti kita bahas ke depan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi tadi Ibu Ina tidak mungkin mengontrol Ibu Sumi gitu ya. Dengan seberapa besar pun rayuan atau kontrol Ibu Ina kepada Ibu Sumi kekeh ya, dengan pendiriannya tidak mau membuka genggaman tangan tersebut. Berarti kontrolnya adalah diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya sendiri pun sebagai atasan, sebagai pimpinan di satuan pendidikan tidak bisa mengontrol ibu bapak gitu ya. Harus begini. Tidak mungkin. Tapi bagaimana kita memunculkan kontrol sendiri dari dalam diri masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita mengharapkan, ayo maju. Siapa yang mau maju ke depan gitu kan di kelas? Siapa yang mau mengisi? Ketika kita menawarkan secara sukarela, bujukannya ternyata gagal karena tidak muncul dari diri siswa bahwa saya siap maju ke depan. Akhirnya kan ditunjuk kamu gitu ya. Nah, sementara untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru gitu ya. Dengan tadi nanti akan dibahas dengan kesepakatan harus aktiflah di kelas dan lain sebagainya. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Artinya pilihannya hanya dua, berhasil gagal atau menang atau kalah. Kalau teori kontrol harus win-win solution gitu ya, harus menang semuanya. Maksudnya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, tapi semua yang berperkara atau semua yang terlibat harus merasa tidak ada yang dirugikan, harus semua merasa menang gitu ya. Ini untuk teori kontrol. Kemudian masuk ke makna disiplin. Nah, disiplin ini memiliki arti belajar. Ketika sesuatu yang memang tidak nyaman di kelas, budaka itu kardio, terdisiplin gitu ya. Nah, kita
luruskan miskonsepsi ini bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya, latar belakangnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Karena disiplin diri ini kalau dikaitkan dengan poin yang kedua adalah pengikut atau murid gitu ya. Ketika kita mengikuti, taruh di sini bidangnya saya melihat sangat hikmat ke guru. Apapun ketika guru berfatwa, berperintah pasti akan diikuti. Pun demikian dengan makna kata disiplin ini. Kita akan mewujudkan sesuatu yang memang kita yakini, sesuatu yang memang kita hargai. Taruh misal ada sesuatu mungkin ramai di kita ya, ada aliran tertentu gitu yang mengharuskan ini itu gitu, karena dia yakin gitu ya, apapun akan dilakukan. Ini salah satu mendefinisikan makna disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ingin mendisiplinkan kelas, berarti siswa harus patuh. Ketika guru menginginkan sesuatu, cek guru, diam, maka peserta didik harus diam. Ketika jangan ribut, gitu ya, maka peserta didik harus atau tidak boleh ribut. Persepsinya sudah bergeser, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Budak gandeng di kelas kan tidak nyaman tuh. Oh, tidak disiplin, gitu ya. Anak tidak hadir ke sekolah dalam jangka waktu beberapa hari, kan tidak nyaman. Kemana ini anak? Itu tidak disiplin. Atau siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kan tenyaman orang memeriksa tugasnya tidak tuntas, gitu ya. Nah, itu tidak disiplin mengerjakan tugas, gitu ya. Ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, gitu ya. Mungkin siswa ribut itu karena ada sesuatu. Kita tidak bisa menjudge bahwa itu perilaku tidak disiplin. Kita harus mengetahui dulu apa yang melatar belakanginya, kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh siswa tersebut. Kemudian kita menginjak ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Ini contohnya, beriman dan bertakwa. Semua suku, semua agama pasti meyakini bahwa nilai tersebut diyakini oleh setiap agama, oleh setiap suku. Mandiri pasti diakui oleh semua. Bernalar kritis, ini untuk nilai-nilai kebijakan universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kita fokuskan ke sini, gitu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini yang harus menjadi dasar perilaku siswa meyakini suatu nilai ini untuk melakukan perilakunya di kelas, gitu ya. Kemudian masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi yang tadi berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Teori motivasi perilaku manusia ini seperti ini. Ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Ketika tadi dikaitkan dengan penghargaan, siapa yang mau maju ke depan diberikan permen. Maka pertanyaan ini berlaku, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ketika saya tidak maju ke depan, saya tidak mendapatkan permen, gitu ya. Motivasi eksternal, gitu ya. Atau ketika saya datang ke sekolah karena sih dicarekan ibu bapak guru. Siswa datang ke sekolah tepat waktu, misal datang pagi-pagi karena sih dicarekan bapak ibu guru. Atau bapak ibu guru datang ke sekolah pagi-pagi sekali, gitu ya. Kenapa? Karena takut kepala sekolah menegur saya.
itu masih motivasinya motivasi eksternal. Ketika saya datang terlambat ke sekolah, pasti saya ditegur. Gitu ya. Ini untuk teori yang pertama. Nah, teori yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pemantik di awal, gitu ya, bahwa motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Ketika tadi siapa yang mau maju ke depan dapat permen dari ibu, otomatis kita harus setiap kegiatan harus menyediakan permen, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini yang lebih tepat yang tadi yang permen. Kalau yang ke satu tadi, saya datang pagi-pagi ke sekolah karena sieun ditegur ku kepala sekolah. Ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan upami abdi suping ka sekolah terlambat, pasti abdi ditegur ku kepala sekolah. Itu motivasinya eksternal. Sementara yang tadi, ketika siapa yang mau maju ke depan, ibu kasih permen. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan? Ketika saya maju ke depan, pasti saya mendapatkan permen. Atau mungkin ketika saya maju ke depan, saya akan mendapatkan nilai atau bintang kelas 1, kelas 2, gitu ya. Ini masih motivasi eksternal. Sementara yang harus kita munculkan, yang harus kita tumbuhkan di peserta didik adalah yang ini, teori yang ketiga, tidak hanya pada peserta didik tapi pada diri kita masing-masing, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika saya datang ke sekolah tepat waktu karena memang itu merupakan passion saya, itu merupakan sesuatu yang memang harus saya lakukan, itu pekerjaan saya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, tentunya akan sesuai dengan regulasi, akan sesuai dengan tata kerja. Kalau peserta didik ke depan, karena saya ingin lebih memahami, saya ingin lebih mengeksplor kemampuan saya. Ini motivasinya adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Kalau kita analogikan ke kehidupan sehari-hari, Pak Opik setiap pagi pasti mandi. Pak Opik mandi dengan alasan apa, dasar apa kira-kira? Supaya bersih. Badan enak, gitu ya. Ayat kesukaan Pak Opik, gitu ya. Apabila saya tidak melakukannya, dicarekan si ibu gitu. Ada tidak terpikiran seperti itu? Tidak ada. Kan ketika kita menganalogikannya ke mandi, karena mandi memang menjadi motivasi datang dari dalam diri. Kita merasa ketika kita tidak mandi, gitu ya, ini yang akan terjadi, ini yang akan saya rasakan, gitu ya. Atau mungkin Popik gerak iba, gerak mandi, ya dipasihan ke jam bensin sakieu. Enggak, kan nggak mungkin, gitu ya. Ini yang tumbuh dari dalam diri kita sudah menjadi motivasi internal, gitu ya. Coba sesuatu yang akan kita aplikasikan ke peserta didik seperti analogi tadi, gitu ya. Ketika peserta didik mau maju ke depan, ketika peserta didik mau membersihkan kelasnya, ketika peserta didik memperlakukan temannya, ketika peserta didik memandang lingkungannya, ini harus datang dari internal, gitu ya, dari motivasi di diri, tidak karena takut dimarahi istri tidak mandi, karena takut atau diiming-imingi uang bensin yang besar, gitu ya, supaya mandi pagi dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini datang dari dalam diri kita masing-masing. Sudah menjadi kesadaran diri bahwa diyakini ketika kita mandi akan seger, akan sehat, gitu ya. Teori motivasi perilaku manusia kita hindari untuk teori ke-1 dan teori yang kedua. Kita tumbuhkan teori yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, gitu ya. Pun demikian kita harus bisa menanamkannya kepada peserta didik. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan pemantik ketika memberikan ranking dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan. Ketika diganjar dengan ranking ke-1 gitu ya, kita memiliki tujuan agar peserta didik mau belajar gitu ya. Diganjarlah dengan peringkat ke-1. Yang peringkat kedua ataupun paling ocot, dia merasa dihukum, berasa paling tidak bisa, paling bodoh, maaf gitu ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti tadi yang dicontohkan, bagaimana dorong peserta didik aktif dengan diiming-imingi hadiah gitu ya. Nah, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika penghargaan diberikan, dia peserta didik itu akan melakukan ketika ada penghargaan. Ketika dia tidak ada penghargaan, dia akan kembali ke mode awal, ke mode pabrik gitu ya. Penghargaan menghukum. Ketika tadi diberikan, tapi kita lazim ya, kadang lazim. Ini yang memang harus diubah persepsinya. Memberikan peringkat ke-1, ke-2, ke-3 di kelas gitu ya, di akhir semester ini. Ketika yang peringkat ke-1 merasa bahwa dia bisa. Sementara peringkat tadi terakhir dia menghukum dirinya bahwa dia tidak bisa, bahwa dia tidak pintar, bahwa dia kurang cakap gitu ya. Ini dari bagaimana penghargaan ini menghukum gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset gitu ya. Ketika anak-anak diminta untuk mengingat sebuah kartu gitu ya, kartu mana yang muncul ditampilkan, ada satu kelompok yang diberikan penghargaan. Ya, ternyata yang diberikan penghargaan itu ketepatan dalam mengingatnya tidak ada gitu ya. Banyak yang salah. Beda dengan yang pure, mereka melakukannya untuk benar-benar gitu ya, mereka memiliki banyak ketepatan gitu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini juga ada sebuah penelitian mahasiswa di sebuah universitas. Mahasiswa tersebut diminta untuk menulis di majalah universitas. Ada satu kelompok, mereka sudah terbiasa menulis dengan baik, dengan bagus. Suatu saat mereka diberikan upah atas tulisan-tulisannya tersebut. Lama-kelamaan setelah diberikan penghargaan, diberikan upah, ternyata kualitas tulisannya itu semakin menurun. Sementara yang tidak diberikan upah, mereka terus mengasah diri, memberikan yang terbaik tulisan-tulisannya. Kemudian, penghargaan merusak hubungan. Ini tentunya ketika saya memberikan penghargaan, Pak Am, ini saya berikan penghargaan karena Pak Am telah berhasil Pak Dede, saya juga berkontribusi ke sekolah, kenapa saya tidak diberikan penghargaan? Akan terjadi clash di antara ini. Ya. Ibu Sumi, ini saya berikan sebagai penghargaan. Ya. Mungkin di depan akan biasa-biasa saja, tetapi akan ada hubungan yang rusak di antara pertemanan tersebut, di antara komunitas tersebut. Ketika seseorang diunggulkan, sementara yang lain diacuhkan. Atau mungkin kalau kita mengenal istilah belah bambu gitu ya, anu hiji dipincang, anu hiji diangkat gitu ya, merasa seperti itu. Yang satu merasa diangkat, yang satu merasa diabaikan. Ketika dalam komunitas berlaku demikian, maka penghargaan ini hanya akan merusak hubungan gitu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga ada sebuah penelitian ketika siswa diminta untuk membuat puisi. Ada sebagian yang mereka diminta secara betul-betul tanpa diiming-imingi penghargaan. Ada juga yang diiming-imingi penghargaan. Dan hasilnya adalah lebih bagus mereka yang tidak diiming-imingi penghargaan. Karena orientasinya sudah lain gitu ya. Ketika diiming-imingi penghargaan, orientasi fokusnya akan terbagi. Mereka ingin mengejar penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga ada sebuah penelitian bahwa kelompok dibedakan, yang ini diberikan penghargaan, yang ini tidak. Bagaimana hasil kreativitas dari seniman tersebut? Ternyata
jauh sekali ketika yang diberikan penghargaan dan yang tidak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Saya maju ke depan karena diberikan permen, karena diberikan bintang, karena diberikan nilai, gitu ya. Tidak ingin saya maju ke depan ini ingin mengasah kemampuan saya, ingin berlatih keberanian saya, tidak seperti itu. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang dari dalam diri. Apakah apresiasi itu haram? Tentunya tidak, gitu ya, tidak haram diberikan. Tapi dalam bentuk seperti apa yang memang harus kita berikan, gitu ya. Apresiasi ini, kita dalam memberikan apresiasi ini atau penghargaan ini perlu memperhatikan hal-hal berikut. Berikan pengakuan secara khusus, gitu ya. Misalnya punya kompetensi di bidang A, punya kompetensi di bidang A, sementara yang lain tidak punya kompetensi di bidang A. Boleh lakukan penghargaan atau apresiasi secara khusus kepada A. Tidak juga harus diumumkan di depan orang, gitu ya, karena tentunya tadi akan merubah hubungan, gitu ya, merusak hubungan. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi, langsung saja ke Pak atau langsung saja Ibu Sumi sudah melakukan pencatatan pembukuan dengan baik. Saya tidak harus mengumumkan kepada semuanya, gitu ya. Saya menghargai, terima kasih Ibu Sumi, kerja luar biasa, kerja bagus, gitu ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kalau mau secara terbuka, berikan pengakuan atau apresiasi kepada semua, gitu ya, karena tadi tidak ada murid yang bodoh, tidak ada murid yang terbelakang, yang ada hanya bagaimana mereka memperlakukan dirinya, gitu ya, menghargai dirinya, apakah mau berusaha, mau bekerja, mau belajar dan lain sebagainya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Namun peserta didik terus melakukan motivasi internalnya tumbuh dan melakukan sesuatu yang terbaik, berilah pengakuan atau apresiasi secara konsisten. Ulah ketika kita mood kita sedang bagus, berikan apresiasi yang kepada peserta didik, atau bahkan kita sedang bermasalah, bukan apresiasi, hukuman yang dikedepankan, gitu ya. Fokus pada proses, jadi bukan pada hasil, gitu ya. Apresiasinya pada proses, bukan pada hasil. Tadi pemberian ranking, pemberian itu kan di kurikulum juga sudah tidak dianjurkan memberikan rankingan kepada peserta didik. Nah, kita akan membedakan ini, Bapak Ibu, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman, dihukum. Oke. Berarti 2 hukuman tanya. Kita akan lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman yang tadi konsekuensi. Ada 2 pendapat, ada tadi konsekuensi hukuman. Oke. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, bukan mengenakan, itu untuk tidak mengenakan, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Oh iya, konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya apa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat adalah hukuman. Meskipun tadi kita punya argumen hukumannya mendidik, kan ada peribahasa gitu ya. Tapi kita memberikan hukumannya yang mendidik dengan melatih menulis. Ada argumen seperti itu.
Tapi tetap itu hukuman karena tidak ada korelasinya antara datang terlambat ke sekolah dengan mencatat, gitu ya, dengan mencatat 100 kali, tidak ada hubungannya, gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu tidak ada korelasinya juga, tidak ada hubungannya, gitu ya. Itu dilakukan secara spontan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga tidak ada korelasinya. Maka hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena kita sudah taruh mencoret-coret, maka kita harus mengganti, gitu ya. Itu yang lebih relevan, gitu ya. Ketika kita mencoret-coret atau ada siswa mencoret-coret, terus diberikan bersihan WC, nah itu kan jauh panggang dari api, gitu ya. Tapi dengan yang relevan adalah sok dan tersana tuh gentian yang dicoret-coret teh, gitu ya. Jadi tidak ada yang disakiti, si anu nyoret-nyoret tidak merasa direndahkan, jeung kudu bersihan WC, gitu ya. Yang menjadi korban tidak juga merasa kerugian, gitu ya, karena digantikan dengan kertas yang baru, gitu ya. Pak, itu gimana sih yang melakukan tindakan tersebut kehilangan kertasnya? Itu konsekuensi karena sudah melakukan tindakan tidak terkunci, gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Daripada ayeuna anu base meja sementara dipitah ngepel musola misalkan, itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya, gitu ya. Udah bersihkan aja itu meja, gitu ya. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meskipun ada aturan mengenakan sepatu hitam dan dilanggar, tidak seharusnya menghukum siswa tidak mengenakan sepatu seharian, gitu ya. Tapi bagaimana konsekuensinya? Apakah ganti ke rumah atau mungkin apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi hukuman. Jawabannya adalah konsekuensi. Itu relevan karena di pelajaran PJOK. Coba lamun di pelajaran matematika relevan tidak? Tidak, gitu ya. Ketika ini di pelajaran PJOK akan sangat relevan. Dari tadi analisis yang Bapak Ibu lakukan tadi, kita akan membedakan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siswa diminta untuk lari di lapangan, ya, dengan mode yang ini, atau mencatat 100 kali, capek budak, gitu ya. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak menyakiti, gitu ya. Tadi ketika tumpahan air harus dibersihkan, itu memang harus terjadi, gitu ya. Bersihkan saja, gitu ya. Coba kalau disuruh ngepel kenteng kepada dulu, gitu kan, sangat menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Atau coba angkat kakinya, pegang telinganya, pasti akan menjadi memori yang sangat buruk untuk siswa. Kurang di era-era gitunya akan dikenang si ibu itu pernah ngecewer orang. Saya pernah dengar cerita-cerita seperti itu. Si bapak itu di sekolah kemarin, murid-muridnya ada yang bercerita si pak itu bahwa pernah dicabok, pernah digoyangkan. Itu akan melekat di memori peserta didik, ya. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Allah sudah menumpahkan air, dia tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Ya tinggal bersihkan, gitu ya. Kemudian hukuman anak-anak membenci
kedisiplinan. Jadi ketika dihukum dia akan berontak. Ya, dia akan berontak, dia akan benci. Konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Oh iya, ketika saya melakukan demikian, ini yang harus saya lakukan. Dan saya pun harus mawas diri, harus hati-hati. Ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ketika dihukum. Dia akan melakukan sesuatu yang memang da kamari oge, ayeuna nama moal asup, da kamari dikitu-kitukeun. Nah, sementara untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Kemudian konsep diri yang buruk, dihukum itu konotasinya negatif, konotasinya berkasus, konotasinya anak, ya. Sementara untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Ketika menumpahkan ya harus dibersihkan, ketika mencoret-coret ya harus diganti, ketika datang terlambat ya harus memenuhi mengganti waktu keterlambatan, gitu ya. Ketika tidak mengerjakan tugas ya harus mengganti wayana atau wakaui, kerjakan heula tugasnya, ya. Bukan dengan disuruh ini itu yang tidak relevan, gitu ya. Lanjut, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Otomatis anak tersebut akan mengelak, duka pak, sanes abdi pak, si itu pak, betul abdi mah pak, duka. Nah, itu anak akan lebih banyak defensifnya, bertahannya, menyembunyikan kesalahannya, melindungi kesalahannya. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mohon pak, abdi kagedor nemete, gitunya. Boleh silakan bersihkan saja. Mohon pak, abdi dicoret-coret, mah gantian, gitunya. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, seperti tadi, tangtungkeun, gitunya. Kalau mau di lapangan upacara, kudu ngahormat bendera seharian di tengah terik matahari, dia akan merasa dipermalukan, dia akan merasa tidak dihargai, diera, jadinya diwiwirang. Sementara konsekuensi, memang dia kehilangan haknya untuk pulang. Misal jam 12, harusnya pulang dia jam 12 karena datang terlambat 15 menit, wayahna gantian 15 menit tadi. Kehilangan haknya memang, ya. Dibuat tidak nyaman. Aduh, orang kudu pulang akhirnya karena datang terlambat. Memang dia tidak nyaman. Diasingkan untuk sementara waktu. Tidak untuk selamanya dia tidak boleh masuk, tidak. Kalau dia tidak beberapa hari tidak hadir, misalnya sudah besok mah tidak boleh ke sekolah, diskor. Itu hukuman, gitu ya. Kembalikan saja, gitu ya. Apa yang menjadi haknya berikan kepada siswa tersebut. Itu yang menjadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas. Apakah kita harus memberikan hukuman atau kita harus memberikan konsekuensi kepada peserta didik tersebut. Kemudian, apa itu restitusi? Ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bukan akan berkaitan dengan posisi kontrol kita. Bukan kita langsung menjudge bahwa peserta didik tersebut salah, apalagi dengan menghukumnya, tetapi bagaimana restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, saya tidak mencari siapa ini yang menyebarkan, tetapi bagaimana kita belajar ke depannya untuk tidak berbuat demikian. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka sudah melakukan restitusi, sudah mereka kondisi dari kesalahannya sudah diperbaiki, mungkin mereka akan berpikir, oh iya, ke depan saya tidak boleh mengganggu teman, atau harus menghormati teman, atau tidak boleh datang terlambat, atau harus mengerjakan tugas yang diberikan. Karakternya akan semakin tumbuh kuat, akan datang dari diri sendiri sebagai motivasi internal, gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas
masalah mereka. Ketika ada praktek restitusinya, nanti kita lihat apa yang akan solusi apa yang harus kita lakukan, ditawarkan, ya. Bukan kita yang mengendalikan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak seperti itu restitusi. Tapi kesepakatan apa? Kemampuan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apa yang akan bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Gitu ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika mereka berada pada posisi korban, mereka akan berpikir, oh iya, kalau saya yang disakiti, saya akan demikian. Berarti saya tidak boleh menyakiti. Dari restitusi ini kita akan mampu membedakan mana tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman disebutnya identitas gagal, bahwa oh iya, saya tuh telah melakukan perbuatan yang gagal, gitu ya. Dan konotasinya negatif, kesannya akan memberikan kesan negatif. Ketika dihukum, menghormat di bawah terik matahari, menghormat bendera, ya saya gagal, negatif, gitu ya. Konotasinya jelas, jelek, buruk ketika dihukum. Tetapi ketika konsekuensi dan restitusi, identitasnya adalah identitas sukses, karena ada solusi, gitu ya. Konsekuensi memang konotasinya netral, tidak positif, tidak negatif, ada di tengah-tengah. Sementara restitusi konotasinya positif. Oke, kita masing-masing baca. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, ketika menumpahkan air tersebut, apa yang kamu lakukan? Mengganti air tersebut, membersihkannya, katanya. Tidak ada pilihan mengepel kelas lain atau membersihkan WC, tidak ada. Kemudian tindakan tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sementara restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika saya melakukan ini, maka kedepannya saya harus hati-hati, tidak boleh melakukan lagi, gitu ya. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya, ketika dihukum mencoret-coret tadi, korban mendapatkan keadilan. Sementara untuk konsekuensi, korban diabaikan. Sementara untuk restitusi, korban mendapat ganti. Seperti tadi, dicoret-coret, ada gantinya, gitu ya. Kemudian anak murid akan tersakiti, sementara konsekuensi anak murid dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi mendapatkan penguatan. Salah satu langkah restitusi adalah memvalidasi kesalahan. Dan Bapak Ibu oge pernah melakukan kesalahan itu. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh berlarut dalam kesalahan. Yang penting ke depan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu yang harus dilakukan dalam restitusi. Beda dengan hukuman. Kamu salah. Harus begini. Nah, itu hanya akan membuat peserta didik tidak nyaman atau tersakiti. Kemudian untuk hukuman, perilakunya agresif meningkat. Banyak narapidana berulah kembali, gitu ya. Karena dia akan belajar bagaimana kedepannya agar tidak tertangkap, gitu ya. Coba kalau direstitusi, gitu ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Restitusi kepada mah, gitunya. Karena misalnya teh bakal gitu deh, gitunya. Ketika dihukum, ketika konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus ini kelemahannya. Ketika konsekuensi kurang harus menjadi mata di setiap lini mengawasi, gitu ya. Sementara untuk restitusi murid belajar bertanggung jawab. Tidak perlu kita awasi karena memang mereka tumbuhnya ketika melakukan ini ada yang harus saya harus begini, gitu ya. Kemudian berlaku hanya pada
sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupannya nyata. Kemudian untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sementara restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Tadi ditawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Tidak serta-merta kita yang memaksa kamu harus begini. Kemudian peraturannya adalah peraturannya A, hukumannya B. Konsekuensi apa aturannya? Apa aturannya? Gitu ya pertanyaannya. Mampukah kamu menyelesaikan? Maka untuk restitusi apa yang kamu yakini? Ketika kamu mengganggu orang lain, apa yang kamu yakini? Oh Pak, saya tidak menghormati orang tersebut. Tidak menghormati adalah sebuah nilai tadi kebajikan universal. Ya. Ketika melanggar keyakinan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tadi tidak menghormati orang lain tersebut? Gitu ya. Oh ya, saya harus begini. Jadi bukan kita yang mempush mereka untuk melakukan perbaikan, gitu ya. Tapi datang dari peserta didik sendiri. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, ya. Karena pada hakikatnya mereka ingin bebas, tidak mau diatur. Kemudian untuk konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sementara untuk restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Saya mau ngaheureuyang kieu. Itu karena upami ketika saya tidak menghormati orang lain, saya melanggar keyakinan saya tentang bagaimana menghormati. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ingin mencari siapa yang menyebarkan, tapi kita harus belajar ke depannya tidak boleh dilakukan seperti ini. Memperbaiki hubungan, gitu ya. Ketika ada gap kita dan siswa setelah diberikan hukuman, maka dengan restitusi kita perbaiki hubungan tersebut. Tawaran, bukan paksaan. Silahkan apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Bukan kamu harus begini, bukan seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Coba lamun kamu disakiti. Kan otomatis si siswa akan, oh iya, lamun saya disakiti, saya bakal begini. Itu ciri restitusi. Upami ibu sudah melakukan demikian, bapak sudah melakukan demikian, salah satunya bapak sudah melakukan aktivitas restitusi. Coba lamun kamu disakiti, coba lamun buku kamu dicoret-coret, coba lamun kemarin saya lihat Pak ada yang menghina bapak saya menghina orang tua, coba lamun bapak kamu dipanggil begini apa? Nah, itu sudah melakukan restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nyuri makanan misalnya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup, gitunya, untuk memenuhi makan, gitu ya, salah satunya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Akhirnya kita fokusnya bagaimana menciptakan karakter peserta didik tersebut untuk berperilaku baik, untuk memiliki karakter yang baik. Restitusi fokus pada solusi, bukan saha ngopeskeun kaca, ya. Tapi kumaha supaya aya deui kaca, gitu ya. Bagaimana agar yang pecah ini bisa diganti? Restitusi pada fokus solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika tadi dihukum, otomatis kelompoknya atau siswa yang lain akan memiliki persepsi yang sama bahwa siswa tersebut berandal, bahwa siswa tersebut memiliki perilaku yang buruk. Dengan restitusi, mereka akan dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, gitu ya. Bagian 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Coba. Kunaon sih kudu pakai helm gitu ketika bawa motor?
Keselamatan kan? Tidak ada yang berpikiran asyik ditilang polisi. Masih ada ya. Ada dia Pak. Atau kalau nanya gitu ya, sudah ada yang nanya sabaraha harga helmna gitu ya. Tidak ada. Tapi kita meyakini bahwa ketika menggunakan helm untuk perlindungan, untuk keselamatan, walaupun tengah jaminnya, walaupun tidak menjamin, tapi kita meyakini bahwa ketika menggunakan helm adalah upaya kita untuk melindungi keselamatan. Jadi bukan aturan, karena aturan cek polisi kudu pakai helm, ya. Tapi kita harus meyakini bahwa helm itu dapat menjaga keselamatan. Jadi kita fokusnya bukan aturan, gitu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa harus cuci tangan, gitu ya? Nilai apa yang diyakini? Menjaga kesehatan. Semua pasti sepakat bahwa mencuci tangan, menggunakan masker adalah kita meyakini bahwa perilaku tersebut adalah perilaku hidup bersih, sehat, gitunya. Tidak ada aturan mencuci tangan, gitunya. Tidak ke sana. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk kerja? Siap kepala. Bukan itu seharusnya, gitu ya. Bukan karena takut kepala, gitu ya. Kepala tidak bisa memecat Bapak Ibu, tidak bisa, gitu ya. Karena memang itu kita meyakini bahwa saya harus masuk jam sekian itu karena memang kewajiban saya, gitu ya. Nah, tidak karena kan redek ayah kepala oke, gitu ya. Saya mah datang tiap pagi tepat waktu itu. Ini menjadi sebuah keyakinan, bukan peraturan. Saya sebagai kepala sekolah membuat peraturan datang tepat waktu, gitunya, pulang tepat waktu. Mungkin akan bertahan 1, 2, 3, 4, 5 hari kesananya lupa lagi, gitu ya. Akan seperti itu kalau kita mengadopsi atau kita berkiblatnya pada peraturan. Tetapi bagaimana kalau keyakinan? Oh iya, karena ini sudah kewajiban saya masuk kerja, saya mendapatkan bayaran yang sekian, saya harus menunaikan kewajiban saya karena hak saya sudah didapat, gitu ya. Bukan karena takut aturan, gitu ya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, gitu ya. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan, gitu ya. Aturan banyak, tapi kadang kita memiliki ide aturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Beda dengan kita meyakini sesuatu, kita meyakini bahwa HP yang kita miliki adalah yang paling bagus. Pasti kita akan berusaha untuk memiliki walaupun HP yang teman lebih unggul, pada kenyataannya kita akan abai, gitu ya. Jika keyakinan kita pada hal tersebut, maka kerangkanya adalah dimulai dari, kalau di kelas, peraturan kelas dulu dibuat, gitu ya. Dengan peraturan kelas ada ketentuannya, maka munculkan kelas di kelas ingin seperti apa peraturannya, ingin ini, maka kita ekstraksi keyakinan apa yang kamu munculkan tadi, buat jadi keyakinan ke kelas. Kalau sudah keyakinan kelas dan mereka mematuhinya, akan menciptakan lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif tersebut sudah terbentuk, konsisten dilakukan, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Budaya itu perilaku yang dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi. Contoh di dia ada tradisi atau budaya terantuan, gitu kan? Dari generasi sebelumnya sampai generasi sekarang dilakukan karena itu ada nilai yang diyakini,
gitu ya. Pun demikian, perilaku datang tepat waktu, pulang tepat waktu adalah harus dijadikan sebuah budaya. Maka akan dilakukan secara terus-menerus dari beberapa generasi ke generasi berikutnya, gitu ya. Mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang peraturan? Kira-kira mana mau peraturan, mana keyakinan? Datang yang sebelah sana, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib. Sementara yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Ada nilai yang diangkat, gitu ya. Ada nilai yang diyakini, nilai kebajikan. Kalau yang ini, nilai kebajikan saling menyayangi yang diangkat. Nilai semangat yang diangkat. Kalau ini nilai peduli yang diangkat. Ini lebih kepada kesepakatan ke kelas, keyakinan ke kelas, bahwa dengan menyayangi, dengan semangat, dengan peduli, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Dengan terbentuknya lingkungan positif, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Nih ada, selalu kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang, ini kan masih aturan, gitu ya. Aturan itu satu arah, gitu ya, satu arah. Dilarang mengganggu orang lain langsung, gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ada kalimat negatif. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati. Hadir di kelas di sekolah 15 menit adalah menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu yang diyakininya, ya. Pembentukan keyakinan kelas yang kemarin dilakukan. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, gitu ya. Bersifat abstrak, tidak real, konkret. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu kan konkret, gitu ya. Sudah tidak bisa dijelaskan lagi, gitu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya. Melakukan surat pendapat. Apa yang diinginkan oleh siswa? Gitu ya. Kelas seperti apa yang diinginkan? Peraturan seperti apa yang akan dibuat? Nah, dari peraturan tersebut kita ekstraksi menjadi keyakinan seperti datang tepat waktu, tidak mengganggu teman. Kemarin ada muncul. Tidak mengganggu teman. Nilai keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Lakukan surat pendapat tentang peraturan yang ingin disepakati. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas. Kemarin saya menggunakan ini sticky note. Mereka menulis, ditempelkan di depan. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dilarang berlari-lari di kelas, atau dilarang berlari di koridor. Ganti dengan kalimat positif, berjalan di koridor. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat. Ditinjau mungkin ada yang sama atau kebanyakan, atau mungkin ada yang bisa dikelompokkan. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama, kemudian meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani, dan keyakinan kelas diletakkan di tempat yang bisa diakses oleh semua. Nah, ini yang kemarin dilakukan, surat pendapat, apa yang mereka inginkan.
Terus mencatat masukan, mereka mencatat dan menyusun keyakinannya tersebut, gitu ya. Bagian 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu hakikatnya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup itu seperti kesehatan, rumah, gitu ya, makanan, itu bertahan hidup. Sementara untuk rasa kasih sayang dan diterima, mungkin ada siswa yang mencuri makanan. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Sekarang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Ada yang mungkin mengganggu gitu ya. Nah, ternyata dia ingin diakui, ingin diperhatikan karena di rumahnya kurang kasih sayang. Dia ingin memenuhi kebutuhannya di sekolah dengan mencari perhatian ibu, dengan mencari perhatian bapak, gitu ya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Dia itu bisa gitu ya, tapi kita kadang mengabaikan, agak kuat dan lain sebagainya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa, gitu ya. Karena mungkin suasana hatinya sedang tidak baik, gitu ya, dia menginginkan kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kita refleksikan setelah kita mempelajari ini, sejauh ini, selama ini kita berada di posisi mana? Apakah penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer? Kalau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, gitu ya. Kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu ini begini. Saya tuh kecewa punya murid seperti kamu, gitu ya. Kamu telah berbuat demikian. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau melah kendeh, katanya. Pemantau, menghitung dan mengukur aturannya apa, gitu ya. Manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk perkataan gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Ketika Bapak Ibu pernah menyampaikan kata-kata tersebut, berarti posisinya sebagai penghukum. Ketika Bapak Ibu mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres, Ibu capek. Berarti posisi Bapak Ibu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, gitu ya. Masa kamu tidak mau, gitu? Ingat, ibu pernah, apakah kamu tidak ingat ibu pernah bantu? Ini sebagai teman, gitu ya. Ketika berkata demikian. Kalau bapak ibu berkata, apa aturannya? Apa yang kamu langgar? Itu sebagai pemantau. Apabila bapak ibu berkata, apa yang kamu yakini setelah melakukan tindakan ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki ini? Ini bapak ibu sudah menjadi seorang manajer. Dari hasil hukuman itu memberontak, sementara pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan atau berbohong bakal nanti sesuatu. Kalau teman akan ketergantungan, gitunya. Kamari oke dan dibelaan, gitunya. Pemantau menyesuaikan
diri, berkaitan dengan karena yang ditanya adalah aturan. Kalau manajer akan menguatkan di diri, hanya lamun saya sudah begini teh, kedepannya saya tidak mungkin begini, akan lebih kuat. Kaitan dengan berkualitas, murid meletakkan guru di dunia di luar dunia berkualitas. Pak Dede mah, Pak Opik mah, ketika dihukum gitunya, bakal diinget teh, katanya pernah baheula di sintre, pernah baheula di cabok, gitunya. Itu tidak disimpan di dunia berkualitasnya, tetapi di memori yang negatifnya, gitu ya. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid berkata, kalau dihukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Kalau pembuat bersalah, maafkan saya Bu, gitu ya. Kalau teman, saya pikir ibu teman saya bisa membantu, ternyata tidak. Itu akan ketergantungan, gitu ya. Kalau tidak terus dibela, gitu ya. Suatu saat ibu kan bosan, oke, ayo dilindungi, gitu ya. Kalau memantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini, Pak? Ini yang akan saya lakukan. Dampak untuk murid, hukuman, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Kalau yang membuat rasa bersalah mah, kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi dan hadiah yang didapat. Kalau manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang paling bagus yang mana? Manajer. Yang manajer. Berarti kita harus berusaha memposisikan kontrol kita pada setiap aspek adalah sebagai manajer. Ya. Nah, ini tadi saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukan, gitu ya. Saya kecewa, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan, hukum. Ayo lakukan demi ibu, teman. Kontrolnya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini ada link YouTube. Jadi ini posisi penghukum. Ini penghukum. Nah, itu posisi penghukum. Ini posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah.
Kesannya masalah itu itu salah salah. Jadi kita malah ini kita kemana? Lain kali jangan bikin susah lagi ya, ayah. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ini posisi sebagai teman. Wih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa hari kerja tetap beresin kerja Bu. Sudah nanti lain kali kamu bikin susah lagi ya. Biar gak terlalu lagi. Bikin Bisa lah Bu. ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kalau ini ada saja. Ini sebagai pemantau. Harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Kita orang masih jarang. Lambat dulu. Ini posisi terakhir manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, sekolah yang mana yang paling tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Sekarang bagian terakhir Bapak Ibu tentang bagaimana segitiga restitusi dilakukan di sekolah.
Ya. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas. Identitas peserta didik distabilkan dulu seperti apa, gitu ya. Dengan ada pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan kepada peserta didik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, ya. Itu bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya, gitu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Tadi, untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, gitu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan kepada peserta didik. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan apa? Tadi 5 dasar kebutuhan yang dipenuhinya. Kebutuhan dasar yang dipenuhinya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need-nya. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Itu tadi kebutuhan hidupnya. Kita bisa menyampaikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok, gitu ya? Itu yang bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Atau mungkin apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan atau tanyakan kepada peserta didik untuk menanyakan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengubah kegiatan perilaku kamu ini menjadi sikap yang lebih bagus, ya, atau lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan seterusnya ini bisa dilakukan, bisa disampaikan, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini satu lagi mungkin bisa jadi referensi contoh ketika melakukan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ada di sini? Kesal Pak, kesal banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Pak Cici kan? Mungkin seperti itu. Sering lagi mau lama gitu. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus menikahi mereka Pak. Kesal banget. Saya ditakutkan dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sebuah alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya bilang Pak. Ya saya bilang sini lah. Saya disuruh Pak. Dan itu sesuatu yang penting buat kamu. Justru kamu sudah bertindak lebih gagal lagi. Sudah bagus Pak Leka. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, Yang tadinya berapi-api ketika divalidasi tindakan kesalahannya akan berubah, gitu ya. kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin kan, Pak? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana. Itu contoh penerapan bagaimana segitiga restitusi itu. Walaupun memang contoh-contoh tersebut adalah di jenjang yang lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan kita dengan bahasa yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda, tetapi esensinya adalah tadi bagaimana menstabilkan identitas peserta didik, bagaimana memvalidasi tindakannya, bagaimana menanyakan keyakinannya. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Banyak sebetulnya Pak. Mungkin. Seperti contoh-contoh konkret tadi Pak ya, misalkan melihat dari kondisi kelas masing-masing, mungkin di kelas 1 penerapannya seperti apa, di kelas 2 ya kelas tinggi sama kelas bawah kan tentunya kan berbeda Pak. Ya, jadi kita harus melihat mungkin jenjang kelasnya dulu. Nah, nanti penerapannya seperti apa di kelas tinggi dan kelas bawah. Di kelas tinggi sama kelas bawah mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Tentu memang ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Konsep memang sangat luar biasa, bagus gitu ya. Namun dalam penerapan kita perlu effort yang luar biasa. Tapi kenapa tidak ada salahnya kita akan mencoba gitu ya. Bagaimana penerapan di kelas tinggi, di kelas rendah gitu ya. Dimulai dari membuat keyakinan kelas, kita akan praktekkan bersama-sama di setiap kelas gitu ya. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.